Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Baik, saya izinkan Anda untuk bicara dulu sebelum saya bicara. Kalau enggak, saya menunggu Anda diam dulu baru saya bicara. Soalnya noise-nya nanti enggak kedengaran yang disampaikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya bersyukur dan berbahagia sekali hari ini sampai ke kota Cilacap ini, dan tentunya semua karena izin Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita berharap memohon pada Allah agar Allah ikhlaskan yang kita hadir ke tempat terbaik di muka bumi itu, masjid yang mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini Allah dan para malaikatnya memberikan rahmatnya kepada kita semua, memberikan ampunan dari Allah kepada kita semua, dan tentunya orang-orang yang hadir ke majelis ilmu seperti ini adalah orang-orang yang senantiasa berada dalam naungan sayap-sayap para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berharap memohon pada Allah agar Allah tambahkan dalam hati kita kecintaan kepada agama ini, kecintaan kepada syariat ini, kecintaan kepada apapun perintah Allah, karena kebahagiaan itu sesungguhnya ada pada perintah dan ketaatan tadi. Jadi kalau ada orang mencari kebahagiaan di luar daripada itu semua, maka mustahil dia mendapatkan kebahagiaan sejati. Orang yang mungkin mendapatkan rumah baru, mobil baru, dan seterusnya, paling berapa hari dia bisa bahagia. Tapi sesungguhnya kalau orang bahagianya karena Allah Subhanahu wa taala dan karena apa yang Allah berikan pada dia dalam bentuk ketaatan, maka susah pun tidak akan dia rasakan. Sebagai contoh, mungkin orang-orang yang pergi haji, ya, mungkin orang-orang haji yang alhamdulillah 20 tahun, 30 tahun mengantri, ya, dan akhirnya dengan izin Allah mereka bisa berhaji ke sana. Meskipun perjuangan di sana tidak mudah, mendapatkan toilet, mungkin tempat kemah di Mina segala macam itu. Tapi kalau kita tanya pada mereka apakah mereka menginginkan untuk pulang atau mungkin kembali lagi berhaji, maka pasti mereka akan menjawab pengen. Itulah kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu tidak ada atau tidak terkait, kalau kebahagiaannya karena syariat, karena Allah, tidak ada terkait dengan kesusahan yang kita alami. Kita pasti bahagia. Itu sebabnya orang-orang yang hidup di muka bumi ini, Bapak Ibu sekalian, diberikan Allah cara-cara untuk berbahagia. Agama yang Allah berikan, atau mungkin wahyu yang Allah berikan pada Nabi Muhammad SAW ini, tujuan utamanya cuma dua. Tujuan pertamanya adalah untuk kebahagiaan atau kebaikan. Yang pertama kebaikan, al-khair. Yang kedua adalah as-sa'adah atau bahagia. Jadi cuma dua saja secara umum tujuan dari agama ini. Jadi kalau ada orang habis ikut kajian misalkan nggak berubah baik atau nggak bertambah baik, maka ada yang perlu diperbaiki dari dirinya atau mungkin niatnya. Yang pertama al-khair atau baik, yang kedua adalah as-sa'adah. Jadi habis ikut kajian Anda harus bahagia. Jadi jangan sampai habis ikut kajian senyum saja susah. Misal, ya, habis ikut kajian sikap sama istri, sikap sama suami nggak ada perubahan. Ya. Makanya bicara tentang laki-laki, bicara perempuan, semua kalau diberikan ruang dan porsi yang benar sesuai dengan agama, sesuai dengan Al-Quran, maka nggak ada yang perlu atau mungkin masalah-masalah yang berarti sebenarnya seperti itu. Dan berkaitan tentunya dengan kesehatan pun Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memberikan banyak sekali cara. Ya, saya tidak menyangka seramai ini yang datang. Masya Allah. Dan Cilacap ini menjadi kota yang mungkin ada 10 tahun yang lalu mungkin saya pengen kesini. Lama banget, 10 tahun kemudian baru sampai. Ya. Jadi Masya Allah, dengan izin Allah saya sampai sini, dan terima kasih pada teman-teman dari Perkumpulan Bekam Indonesia yang telah menginisiasi acara ini di Masjid Al-Islah ini, dan juga teman-teman dari Dinas Kesehatan, dan tentunya dari Masjid Al-Islah, ya, para DKM-nya yang telah memberikan kesempatan kita untuk hari ini bertemu di sini, insya Allah.
Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan pesan pulang kepada kita semua, supaya nanti Bapak Ibu setelah dari sini hidupnya bisa jauh lebih baik, lebih sehat, dan lebih bahagia. Jadi kalau ditanya mau sehat nggak? Tapi kalau disuruh ngerjain sesuatu biasanya nggak mau. Biasanya begitu, maunya mau tapi usahanya susah. Ya. Jadi beberapa waktu lalu saya bertemu dengan seorang bapak-bapak yang subhanallah ya, beratnya itu 120 kilogram. Ceritanya begitu, dia lagi jogging, dia cerita ke saya, dia salami saya, dia bilang, dokter makasih resep-resepnya, dia bilang gitu. Resep yang mana saya pun tidak tahu, ya, karena banyak banget resepnya. Ya, yang itu sebenarnya bisa Anda akses ya, karena ilmu itu dalam Islam ya pakai aja lah. Kalau sekarang kita bicara copyright atau hak cipta, harusnya Imam Bukhari sama Imam Muslim itu paling kaya sedunia. Ya. Imam Nawawi juga kaya dengan kitab Riyadhus Shalihinnya. Ya. Islam itu menghargai hak cipta, tapi bukan dengan cara-cara Yahudi yang seperti itulah. Lalu disampaikan kepada saya, istrinya juga hamil gugur. Ya. Jadi nggak bisa hamil gitu kan. Setelah diperiksa ternyata autoimun, kata ahlinya, kayak begitu. Lalu dia cerita, makasih resepnya. Emang bapak ngapain? Saya bilang sama beliau. Ya. Nah ini yang bapak-bapak, ibu sekalian bisa praktekkan, ya, mulai hari ini. Ya. Pertama dia bilang dia mulai mengurangi itu. Yang pertama yang beliau jelas-jelas sampaikan ke saya, jadi bahwa istrinya itu ya seperti biasa, kalau autoimun kan dalam ilmu pengobatan sekarang ya memang tidak ada obat gitu kan, seterusnya lah, saya nggak mau bahas itu. Tapi intinya sebenarnya nggak mungkin Allah tuh menciptakan atau ada muncul penyakit nggak ada obat, tuh nggak mungkin, mustahil ya, seperti itu. Lalu akhirnya dia cerita, dia mulai memperbaiki itu, tiba-tiba video-video saya gitu kan muncul gitu kan, mungkin ya Allah sedang mengirimkan pesan ke dia untuk hidup sehat gitu kan. Akhirnya dia mulai memperbaiki atau mengerjakan satu hal yang sederhana sekali, sangat sederhana. Istrinya juga sama, mengerjakan hal yang sama. Bapak Ibu tahu apa dikerjakan? Tiap hari dia berjalan 30 menit. Setiap hari jalan 30 menit. Itu top, satu yang pertama. Jadi kalau Anda mulai mau belajar sehat, tiap hari usahakan ada jalan 30 menit, konsisten lah di situ. Itu yang pertama. Bagaimana jalannya? Macam-macam. Anda mau nyeker boleh, di pantai boleh, atau mungkin tadi saya lihat di pantai apa? Penyu, ya. Iya, pantai Penyu. Tapi nggak ketemu penyu tadi. Penyunya mungkin agak durhaka sama orang tuanya, jadi batu di atas. Jadi yang pertama jalan 30 menit, ya. Lalu yang kedua dia katakan apa? Saya sudah, ini berat ujiannya di sini. Jadi 30 menit sekarang bahkan di samping itu istrinya juga melakukan hal yang sama, terus sekalian, dan subhanallah ya, berat badannya itu turun dalam waktu 7 bulan itu dari 100 berapa 20-an tadi itu sekarang menjadi sekitar 87. Ya. Jadi kayak begini ini sebenarnya simpel banget sebenarnya kalau kita tahu rumusnya. Ya, makanya jangan terlalu cepat beli program-program diet, ngapain. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, beliau tiap hari akhirnya mulai memperbaiki pola makan. Ya. Pola makannya apa? Salah satu yang beliau, nah ini yang saya agak-agak deg-degan ngomongnya. Salah satu yang beliau tinggalkan itu adalah terigu, tepung. Ada yang mau selesai aja kajiannya? Terigu. Makanya tadi pagi tuh saya bikin postingan makan tempe mendoan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu tuh makan tempe mendoan tuh yang mau dimakan tempenya apa tepungnya? Coba jujur. Kan namanya jadi tempe mendoan, gitu kan? Yang sehat itu tempenya atau tepungnya? Benar ya? Jadi mulai sekarang jangan pakai tepung ya. Akhirnya tadi pagi saya bikinlah itu kan postingan di pantai Penyu itu. Nah kita lihat, cuman itu perjuangan. Memang ternyata tepung itu sangat setia dengan tempe.
tiap sekali dia. Saya kopek-kopek, saya kupas, gitu susah bener. Gak mau lepas dia. Belum lagi minyaknya itu. Ya, lengketnya minta ampun. Akhirnya dapatlah beberapa keping-keping tempe gitu kan, meskipun dengan limpahan minyak yang luar biasa di situ. Memang menggodaannya luar biasa. Ujian itu. Akhirnya dapatlah gitu kan. Maka saya pikir, oh kayaknya kalau makan tempe mendoan. Jadi saya membayangkan tadi ada ibu dari dinas kesehatan datang gitu kan. Saya mungkin salah satu kebahagiaan rekan-rekan teman-teman dinas kesehatan itu kalau angka penyakit turun kan gitu. Harusnya. Jadi yang datang ke puskesmas itu nggak banyak lagi. Berarti kan masyarakat sehat. Berarti itu tuh bisa apa? Berarti yang tidak menginginkan Anda sehat itu siapa? Setan, iblis. Yang tidak menginginkan kita sehat itu setan sama iblis. Kenapa? Kalau Anda sehat, ibadahnya bagus, kan gitu, sempurna. Ini gara-gara asam urat saja misalkan nggak bisa lagi sholat berdiri, misal kayak gitu. Jadi yang tidak menginginkan, yang tidak mau manusia itu sehat, apalagi orang beriman, mukmin, itu setan iblis gitu kan. Makanya apa? Kita harus lawan. Ya, jangan mau dikerjain terus sama dia. Seperti itu. Jadi akhirnya saya pikirnya gimana caranya? Ternyata saya ketemu caranya. Gitu. Saya mau praktekkan ini pertama kali dalam sejarah saya. Praktekkan makan mendoan tapi nggak pakai tepung. Mau tahu caranya? Gak usah lah ya. Kalau mau saya tunjukin. Coba bawa sini. Tempenya. Ini kan tempe. Lagi anget-angetnya nih. Masya Allah, kerasa hangat di dada. Itunya tuh. Jadi saya bikinlah tadi. Saya kopek-kopek gitu kan. Ada pisau nggak? Ternyata saya lihat kalau dipotong ya atau dilihat si tempe itu nggak matang-matang juga kan dalam kan, tetap keadaannya itu kayak begini juga, ya kan? Cuman yang kegoreng kan tepungnya kan, gitu. Artinya kalau kita makan tempenya aja gimana? Enak. Nah saya tunjukin, karena tadi saya sudah praktek. Wih, ternyata mantep. Akhirnya saya bikin sausnya, saus tempenya. Saus tempenya nggak pakai kecap, pakai madu. Saya ulek ini tadi ini sisa di penyu tadi. Jadi jadinya tuh ya kayak begini nih, kayak kecap.